Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu teori belajar konstruktivisme. Next. Nama-nama kelompok. Yang pertama, Mailinda Nur Oktavia dengan NIM 104. Yang kedua, Ayu Prihatiningsih dengan NIM 136. Yang ketiga, saya sendiri dengan NIM Yunita Anggriani dengan NIM 142. Yang keempat, Nur Syafaat dengan NIM 223. Yang kelima, Ruistin Aisyah Lutfi dengan NIM 252. Next. Pokok bahasan. Yang pertama, belajar menurut pandangan konstruktivisme. Yang kedua, konstruksi pengetahuan. Yang ketiga, teori belajar menurut Vygotsky. Yang A, zone of proximal development. B, konsep scaffolding. Yang keempat, perbandingan pembelajaran tradisional dan konstruktivisme. Yang kelima, implementasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran. Next. Konstruktivisme merupakan perspektif psikologi dan filosofis yang memandang bahwa masing-masing individu membentuk atau membangun sebagian besar dari apa yang mereka pelajari dan pahami. Asumsi utama teori konstruktivisme adalah manusia merupakan siswa aktif yang mengembangkan pengetahuan bagi diri mereka sendiri. Pengaruh besar yang mendorong kemunculan konstruktivisme adalah teori dan penelitian dalam ilmu pengembangan manusia, terutama teori Piaget dan Vygotsky. Kedua tokoh ini memandang bahwa peningkatan pengetahuan merupakan hasil konstruksi pembelajaran dari seseorang yang belajar, bukan sesuatu yang disuapkan dari orang lain. Mereka juga berpendapat bahwa belajar bukan semata-mata pengaruh dari luar, tetapi ada juga kekuatan atau potensi dari dalam individu yang belajar. Menurut Ruhimat, konstruktivisme menghendaki pembelajaran berpusat pada siswa, masalah, aktivitas, interdisipliner, dan kontekstual. Ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme yaitu pertama, siswa terlibat aktif dalam belajarnya. Kedua, mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam konteks yang relevan. Ketiga, mengutamakan proses. 4, menanamkan pembelajaran. Yang keempat, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. Kelima, pembelajaran dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman. Kesuksesan pembelajaran konstruktivisme jika salah satu instruktur atau guru memainkan peran seperti instruktur dan siswa memainkan peran sebagai pelaksana, seperti siswa yang bekerja sama dengan siswa lain untuk menciptakan pengalaman hiburan. Instruktur di sebuah lingkungan konstruktivis harus dapat menawarkan kesempatan yang sama sebagai kolaborator dalam penciptaan pengetahuan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa
bahwa pembelajaran konstruktivisme adalah kegiatan guru memfasilitasi dan membimbing siswa berpikir agar siswa dapat mengembangkan konsep sebagai hasil konstruksi aktif siswa sendiri melalui pengalaman yang sesuai dengan dunia nyata siswa. Konstruksi pengetahuan. Pengetahuan dikonstruksi dan dibentuk oleh manusia sendiri. Pengetahuan seseorang merupakan konstruksi dari dirinya. Pada bagian ini akan dibahas teori belajar konstruktivisme, kaitannya dengan pemahaman tentang apa pengetahuan itu, proses mengkonstruksi pengetahuan, serta hubungan antara pengetahuan, realitas, dan kebenaran. Menurut pendekatan konstruktivistik, pengetahuan bukanlah kumpulan fakta dari suatu kenyataan yang sedang dipelajari, melainkan sebagai konstruksi kognitif seseorang terhadap objek, pengalaman, maupun lingkungannya. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah ada dan tersedia dan sementara orang lain tinggal menerimanya. Pengetahuan adalah sebagai suatu pembentukan yang terus-menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman-pemahaman baru. Proses mengkonstruksi pengetahuan, manusia dapat mengetahui sesuatu dengan menggunakan inderanya, melalui interaksinya dengan objek dan lingkungannya, misalnya dengan melihat, mendengar, menjamah, membau, atau merasakan. Seseorang dapat mengetahui sesuatu. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah ditentukan, melainkan sesuatu proses pembentukan. Semakin banyak seseorang berinteraksi dengan objek dan lingkungannya, pengetahuan dan pemahamannya akan objek dan lingkungan tersebut akan meningkat dan lebih rinci. Von Servet dalam Paul 1996 mengemukakan bahwa ada beberapa kemampuan yang diperlukan dalam proses mengkonstruksi pengetahuan, yaitu 1. Kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. 2. Kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan. 3. Kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu daripada lainnya. Konstruksi pengetahuan dan jaringan struktur kognitif yaitu dimiliki seseorang akan mempengaruhi proses mengkonstruksi pengetahuan. Proses dan hasil konstruksi pengetahuan yang telah dimiliki seseorang akan menjadi pembatas konstruksi pengetahuan yang akan datang. Pengalaman terhadap fenomena yang baru menjadi unsur penting dalam membentuk dan mengembangkan pengetahuan. Keterbatasan pengalaman seseorang pada suatu hal juga akan membatasi pengetahuannya. Pengetahuan yang telah dimiliki orang tersebut akan membentuk suatu jaringan struktur kognitif dalam dirinya. Next. C. Teori belajar konstruktivisme menurut Vygotsky. Lev Vygotsky 1896 sampai 1934 berpendapat perolehan pengetahuan dan perkembangan kognitif seseorang sejalan dengan teori sosiogenetis. Pengetahuan dan perkembangan kognitif individu berasal dari sumber-sumber sosial di luar dirinya. Hal ini tidak berarti bahwa individu bersikap pasif dalam perkembangan kognitifnya, tapi Vygotsky juga menekankan pentingnya dalam oleh individu sendiri secara aktif, juga oleh lingkungan sosial secara aktif pula. Karya Vygotsky didasarkan pada 3 ide utama berikut. 1. Intelektual perkembangan pada saat individu menghadapi ide-ide baru dan sulit mengaitkan ide-ide tersebut dengan apa yang mereka ketahui. 2. Interaksi dengan orang lain memperkaya perkembangan intelektual.
3. Tugas utama guru adalah bertindak sebagai seorang pembantu dan moderator pembelajaran siswa. Next. Teori Vygotsky didasarkan oleh pengamatan bahwa perkembangan dan pembelajaran terjadi di dalam konteks sosial, yaitu di dunia yang penuh dengan orang berinteraksi dengan anak sejak anak itu lahir. Belajar lewat instruksi dan perantara adalah ciri inteligensi manusia. Dengan pertolongan orang dewasa, anak dapat melakukan dan memahami lebih banyak hal dibandingkan dengan jika anak hanya belajar sendiri. Konsep ini yang disebut Vygotsky sebagai zone of proximal development. ZPD memberi makna bahwa terhadap kecerdasan tidak diukur dari apa yang dapat dilakukan anak dengan bantuan yang semestinya. Belajar melakukan sesuatu dan belajar berpikir terbantu dengan berinteraksi dengan orang dewasa. Next. Satu, zone of proximal development. Menurut Fauzi, perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan ke dalam dua tingkat, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan berbagai masalah secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah ketika di bawah bimbingan orang dewasa atau ketika berkolaborasi dengan teman sebayanya yang lebih berkompeten. Jarak antara keduanya yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial ini disebut zona perkembangan proksimal atau yang kita kenal dengan Zone of Proximal Development atau ZPD. Hal ini sejalan dengan pendapat Vygotsky bahwa konsep ZPD didefinisikan sebagai jarak antara level perkembangan aktual yang ditentukan melalui pemecahan masalah secara mandiri dan level potensi perkembangan yang ditentukan melalui pemecahan masalah dengan bantuan orang dewasa atau kerjasama dengan teman-teman sebaya yang dianggap mampu. Next. Gagasan Vygotsky tentang zona perkembangan proksimal ini mendasari perkembangan teori belajar dan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas dan mengoptimalkan perkembangan kognitif anak. Beberapa konsep kunci yang perlu dicatat adalah bahwa perkembangan dan belajar bersifat saling terkait. Perkembangan kemampuan seseorang tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, dan sebagian bentuk fundamental dalam belajar adalah partisipasi dalam kegiatan sosial. Berpijak pada konsep zona proksimal, maka sebelum terjadi internalisasi atau sebelum kemampuan potensial terbentuk, anak perlu dibantu dalam proses belajarnya. Orang dewasa atau teman sebaya yang lebih berkompeten perlu membantu dengan berbagai cara seperti memberikan contoh, memberikan feedback, menarik kesimpulan, diskusi, dan sebagainya dalam rangka perkembangan kemampuannya. Next. 2. Konsep scaffolding. Teori scaffolding pertama kali diperkenalkan di akhir 1950-an oleh Jerome Bruner, seorang psikolog kognitif. Dia menggunakan istilah untuk menggambarkan anak-anak muda dalam akuisisi bahasa. Anak-anak pertama kali mulai belajar berbicara melalui bantuan orang tua mereka. Secara naluriah, anak-anak telah memiliki struktur untuk belajar berbahasa. Scaffolding merupakan interaksi antara orang-orang dewasa dan anak-anak yang memungkinkan anak-anak untuk melaksanakan sesuatu di luar usaha mandirinya. Konstruksi scaffolding terjadi pada siswa yang tidak dapat mengartikulasikan atau menjelajahi belajar secara mandiri. Scaffolding dipersiapkan oleh pembelajar untuk tidak mengubah sifat atau tingkat kesulitan dari tugas, melainkan dengan scaffolding yang disediakan memungkinkan siswa untuk berhasil menyelesaikan tugas. Menurut Vygotsky, siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat yang lebih tinggi ketika mendapat bimbingan atau scaffolding dari seorang yang lebih ahli atau melalui teman sejawat yang memiliki kemampuan lebih tinggi.
D. Perbandingan pembelajaran tradisional dan konstruktivisme. Pembelajaran tradisional dapat dikatakan sebagai pembelajaran yang berpijak pada teori behavioristik. Pembelajaran tersebut banyak didominasi oleh guru. Guru menyampaikan materi pelajaran melalui metode ceramah dengan harapan siswa dapat memahaminya dan memberikan respon. Buku teks masih digunakan pegangan guru dalam menyampaikan materi. Materi disampaikan sesuai dengan urutan isi buku teks. Berbeda dengan bentuk pembelajaran tradisional, pembelajaran konstruktivisme membantu siswa menginternalisasi dan transformasi informasi baru. Dengan hal baru yang sangat berkognitif baru. Konstruktivisme lebih luas dan sukar untuk dipahami. Pandangan ini tidak melihat pada apa yang dapat kembali atau apa yang dapat diulang oleh terhadap pelajaran yang telah diajarkan dengan cara menjawab soal-soal tes, melainkan pada apa yang dapat dihasilkan siswa. Didemonstrasikan dan hidupnya. Next. Perbedaan pembelajaran tradisional dan konstruktivisme. Pembelajaran tradisional. Kurikulum disajikan dari bagian-bagian menuju keseluruhan dengan menekankan pada keterampilan-keterampilan dasar. Sedangkan pembelajaran konstruktivisme, kurikulum disajikan mulai dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian dan lebih mendekatkan pada konsep-konsep yang lebih luas. Pembelajaran tradisional. Siswa dipandang sebagai kertas kosong yang dapat dikoreksi informasi oleh guru. Dan guru-guru pada umumnya menggunakan cara didaktik dalam menyampaikan informasi kepada siswa. Sedangkan pembelajaran konstruktivisme, siswa dipandang sebagai pemikir-pemikir yang dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya. Pembelajaran tradisional, siswa-siswa biasanya bekerja sendiri-sendiri, tanpa ada kelompok dalam belajar. Sedangkan pembelajaran konstruktivisme, siswa-siswa banyak belajar dan bekerja di dalam kelompok dalam belajar. Next. Kelebihan proses pembelajaran konstruktivisme sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan dalam proses pembelajaran konstruktivisme, siswa dituntut untuk bisa berpikir aktif dalam belajar. Yang kedua, kelebihan konstruktivisme dalam pembelajaran adalah adanya kelompok belajar. Dan yang ketiga, pembelajaran terjadi lebih kepada ide-ide dari siswa itu tersendiri. Adapun kekurangannya proses pembelajaran konstruktivisme yakni sebagai berikut. Yang pertama, kekurangan apabila ada siswa yang pasif, pembelajaran konstruktivisme ini tidak cocok untuk siswa pasif. Dan yang kedua, siswa belajar secara konsep dan tidak pada keterampilan dari siswa itu tersendiri. Dan yang ketiga, dalam pembelajarannya tidak memusatkan pada kurikulum yang ada. Next. D. Implementasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran. Berdasarkan ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme, berikut ini dipaparkan tentang contoh implementasinya di kelas. Ada 6. Yang pertama yaitu mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir tinggi. Yang keempat, siswa terlebih secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Dan yang terakhir, yang keenam, guru memberikan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.